Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh menyatakan faman anzalahu fawqa manzilatih allati anzalahu Allah fa innahu lam yuhaqqiq syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang memposisikan beliau melebihi daripada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala posisikan beliau pada kedudukan tersebut, maka sesungguhnya dia belum merealisasikan syahadat Muhammad abduhu wa rasul, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Bal syaida anna Muhammadan rabbun ma'allah, bahkan berarti dia telah mempersaksikan seolah-olah Muhammad adalah Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya, ini kalau kemudian melebihkan daripada posisi yang tertinggi tadi, berarti telah memposisikan Rasulullah SAW sebagai Tuhan. Dan perlu diingat bahwasannya ini bukan mustahil terjadi, ya. Bahkan sudah banyak terjadi. Kita kaum muslimin ini akan mengikuti sunnah-sunnahnya ahlul kitab terdahulu. Dan tentunya di antara sunnah-sunnah ahlul kitab kita tahu, ya, Yahudi Nasrani. Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah, Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Allah sehingga dipertuhankan, sama-sama dipertuhankan. Nah, kaum muslimin, ya, ada di antara mereka yang menisbatkan diri ke dalam Islam, yang menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melebihi daripada kedudukan beliau. Ada dalam kitab ini, ya, pertanyaan, ya Syekh, bagaimana pendapat Anda terkait orang yang mengatakan bahwa Nabi itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini ada di sini. Ma ra'yukum fil ghulu fin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul ba'duhum innal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Innahu al awwal, bahwa beliau adalah al awwal, al akhir, al zahir, al batin. Fama ra'yukum fi mithli hadzal i'tiqad? Bagaimana pendapat Anda terkait dengan i'tiqad semacam ini? I'tiqad batil, i'tiqad kufri. Keyakinan yang sampai pada taraf kekufuran. Kenapa? Karena jelas di dalam Al-Quran, Allah lah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Fa nasallallahu wal afiyah. Jadi ada orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW itu adalah Rabbun ma'allah. Na'udzubillah. Ya. Tanpa sadar tentunya. Tanpa sadar, maunya meninggikan Rasul, maunya memuliakan Rasul, tetapi justru, ya, dia terjatuh dalam kebinasaan. Waliyadzubillah. Lianna ma'na kaunihi rasulan annahu abdun la yu'bad wa rasulun la, bisa dibaca layak deb atau la yukadzab. Karena makna daripada beliau adalah Rasul, beliau itu adalah hamba, tidak boleh diibadahi, dan Rasul tidak pernah dusta atau tidak boleh didustakan. Nahnu fi sholatina kulla yaum naqul. Kita dalam salat-salat kita setiap hari kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam apa ini? Dalam posisi apa? Tahiyat. Nah, dalam posisi tahiyat kita selalu mengucapkan kalimat ini, ya, bahwa beliau adalah hamba dan rasulnya. Fa huwa abdun ka ghairihi minal ibad marbubun wallahu huwal ma'bud wa huwa rabb. Maka beliau adalah hamba seperti halnya hamba-hamba yang lain, ya. Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam juga marbub, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah satu-satunya ma'bud yang diibadahi. Dialah satu-satunya Rabb. Idzan naqul liha ulail ladzina najiduhum yaghlaun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kepada mereka orang-orang yang hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanzilunahu fawqa manzilatihi allati anzalahullah, dan mendudukan beliau pada posisi dan kedudukan melebihi dari apa yang Allah posisikan. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, innakum lam tuhaqqiqu la syahadat alla ilaha illallah wa la syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kalian yang telah berlaku ekstrim dan hulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW, terhadap Rasulullah SAW, yang kalian katakan itu bentuk kecintaan kalian kepada Rasul, maka sesungguhnya pada hakikatnya kalian tidak merealisasikan daripada syahadat. Tidak syahadat la ilaha illallah, tidak pula syahadat Muhammad Rasulullah. Kan berarti kan masih berada dalam kekufuran itu, kalau tidak teranggap syahadatnya. Fal muhim
ya, anna hataini syahadatain alaihima kullul Islam. Yang intinya bahwa dua kalimat syahadat ini itulah Islam secara menyeluruh. Ya. Jadi syahadat pertama yang kita ucapkan itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itulah Islam. Tercakup padanya keseluruhan daripada Islam. Lidzalik, karenanya law aradal insan an yatakallam ala ma yata'allaq bihi mantuqan wa mafhuman wa matmunan wa isyaratan lastaghraqa ayyaman. Karena syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah Islam itu sendiri secara menyeluruh, maka kalau seseorang hendak berbicara dan menjelaskan, menjabarkan segala sesuatu terkait dengannya, baik secara mantuk ataupun mafhum, ya, baik apa saja yang terkandung di dalamnya, baik secara isyarat ataupun secara sharih, secara tegas, yaitu butuh berhari-hari untuk bisa menyelesaikannya. Dan banyak ulama yang telah menulis kitab yang menjelaskan tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, dan diantaranya ada kitab-kitab yang tebal ataupun yang tipis. Artinya kalau dibahas betul-betul secara detail ya akan sekian penjabaran, butuh berhari-hari, ya. Walakin nahnu asyarna isyaratan ila ma yata'allaq bihima. Tetapi kita hanya sekedar memberikan isyarat terkait dengan apa yang berkaitan dengannya, dengan dua kalimat syahadat tadi, dan kita pun sudah membahas tentang masalah ini kan sudah beberapa pertemuan ini. Padahal hanya sekedar isyarat saja itu, ya, dari Syekh. Wa nasallallahu an yaj'alana wa iyyakum mimman yuhaqqiquhuma aqidatan wa qaulan wa fi'lan. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan juga kalian termasuk daripada orang-orang yang merealisasikan kalimat syahadatain secara akidah ataupun secara ucapan ataupun tindakan dan perbuatan. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.